masih sudah bergabung di kuliah yang ke-4 atau ke-5 ya, lupa saya. Baik, sebagaimana kesepakatan kita minggu yang lalu, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan preliminary research proposal teman-teman. Ada di slide nomor 22 itu, tentang topik lalu rasional mengapa mengambil topik itu dengan mengetengahkan empirical evidence, lalu implikasinya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin voluntarily, ingin secara sukarela ingin share kepada teman-teman tentang rencana preliminary research proposal? Saya, Pak. Weh, Prof. silakan Mas Bobi. Ya, Prof, mohon maaf ini juga masih free writing karena berhubungan terlalu sibuk di pekerjaan dan ada training sertifikasi, jadi mungkin ini agak masih tidak terlalu detail, Pak. Prof, tapi ini adalah pikiran mana ya, Prof, saya sharing dalam bentuk Word, saya tidak dalam bentuk PPT karena saya masih free writing. Mungkin sebentar ya, Prof, ini sinyalnya mungkin. Sebentar ya, Prof, ini nggak apa-apa, kami tunggu. Baik, Prof, mohon bersabar. Kami di Papua sinyalnya lagi up and down kebetulan. Wow, lama nih. Bentar. Prof, dari sini saya kayaknya susah. Sebentar, Prof. Ini saya kayaknya mau dibantu sama Mbak Lia. Boleh Bapak, boleh dikirim ke saya Pak, nanti saya bantu share screen. Oke, ini kayaknya sudah bisa. Wait a minute, kalau saya gagal nanti saya. Oke Bapak, aman aja. Oke. Ini Pak, ini sebenarnya free Prof dan rekan-rekan. Suara saya terdengar dan tampilannya sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Belum Pak Bowi. Oh ya. Teman-teman udah lihat? Yang lainnya sudah lihat? Belum. Masih warna hitam Pak Bobi. Nah ini udah. Sudah. Good. Oke. Very good. Siap. Ya, ini mungkin agak jegit sedikit, Prof, karena mungkin sinyal juga. Jadi judul saya Prof adalah efektivitas hasil pengolahan air limbah domestik pada fasilitas IPAL di Kabupaten Mimika terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025. Dan yang menjadi latar belakang adanya Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 2016 yang saat ini sudah diganti oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025, sehingga ada beberapa perubahan dari parameter. Ada beberapa tambahan parameter, yaitu sisa klorin, deterjen total, fekal koliform, serta parameter biologi yaitu Salmonella, Shigella, Vibrio, cholera, dan Streptococcus. Ya, kenapa ini menjadi penting bagi saya untuk perlu diteliti, untuk diteliti lebih jauh lagi, karena adanya gap antara peraturan yang lama dan peraturan yang baru. Sedangkan laboratorium yang kita miliki saat ini di area Mimika ini belum dapat melakukan pemantauan terhadap
parameter biologi dan deterjen total. Sisa klorin pun bisa dilakukan, tetapi memang in situ, jadi tidak menggunakan pemantauan yang berbasis laboratorium. Kenapa ini menjadi penting juga? Karena memang kalau kita lihat air buangan domestik ini memang kalau tidak dipantau dan baik, tidak dikelola dengan baik proses IPAL-nya, maka akan mencemari lingkungan, terutama pada badan air yang menerima hasil pengolahan limbah domestik ini. Kemudian yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana kita melihat efektivitas IPAL domestik di Kabupaten Mimika dalam memenuhi Permen LH nomor 11 tahun 2025. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pemenuhan terhadap parameter tambahan dalam regulasi tersebut. Apa saja kendala teknis dalam pengujian parameter baru. Kemudian implikasi lingkungan dan sosial yang tentunya akan berpengaruhi dengan ketidakpenuhan parameter tersebut. Tentunya kalau kita tidak memenuhi parameter tersebut akan menjadi masalah lingkungan dan sosial. Tujuan penelitian adalah menilai efektivitas pengolahan air limbah domestik pada IPAL di Kabupaten Mimika terhadap Permen LH 11 2025 serta mengidentifikasikan kesenjangan implementasi regulasi dan akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa comply terhadap regulasi yang baru. Permasalahan di penelitian adalah permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara peningkatan standar regulasi dengan kesiapan teknis di lapangan, karena sudah ada regulasinya tapi teknis di lapangan kita belum siap untuk comply. Kemudian pada Permen LH 11 2025 menambahkan parameter yang lebih kompleks yang sudah saya sebutkan tadi, namun fasilitas laboratorium lokal belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengujian tersebut. Hal ini menyebabkan potensi ketidakpenuhan atau kepatuhan dalam aspek compliance meskipun sistem IPAL kita telah beroperasi dengan baik. Ini implikasi terhadap lingkungan. Deterjen dalam air limbah dapat bersifat toksik bagi organisme akuatik dan menurunkan kualitas lingkungan perairan. Sisa klorin juga berpotensi merusak ekosistem perairan. Fekal koliform menunjukkan adanya kontaminasi fekal yang dapat mencemari sumber air yang akhirnya berpotensi memberikan potensi kita bisa kena sakit kronis juga ya. Kemudian keberadaan patogen seperti salmonella seperti yang saya jelaskan dapat menyebabkan pencemaran biologis. Implikasi sosialnya, air yang terkontaminasi patogen berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare, kemudian dan kolera seperti tadi saya juga sebutkan di atas. Penurunan kualitas lingkungan dapat memicu konflik sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat, apalagi kalau ada dalam lingkungan perusahaan, ini cukup bisa menjadi masalah sosial yang cukup kompleks karena jika terjadi seperti terhadap sosial, ada yang sakit secara bersamaan dan mereka menganggap bahwa ada satu perusahaan yang tidak mengolah air limbahnya dengan baik, maka itu akan menjadi masalah yang cukup kompleks dan bisa menjadi masalah pidana juga. Kemudian kegagalan pemenuhan regulasi dapat berdampak pada citra institusi dan tuntutan hukum. Ini adalah empirical evidence. Saya coba coba mengerti juga untuk empirical evidence. Ini berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem IPAL konvensional umumnya efektif dapat menurunkan parameter organik, contohnya BOD, COD, namun kurang optimal dalam menghilangkan patogen dan senyawa kimia spesifik seperti deterjen dan biologis yang lainnya. Studi empiris juga menunjukkan bahwa residu klorin dapat menimbulkan dampak toksik terhadap organisme air jika tidak dikontrol dengan baik. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme patogen dapat ditemukan dalam efluent IPAL jika proses disinfeksi tidak
tidak optimal. Desinfektan bisa kita lakukan juga, Prof, tetapi memang mengancam tingginya klorin juga. Jadi ini maju kena, istilahnya maju kena, mundur kena. Padahal memang kita harus klorin ya, supaya ada bakteri-bakteri mati. Tetapi di dalam regulasi baru kita harus sisa klorin juga harus dengan nilai kalau tidak salah 1. Jadi memang kita perlu mengkaji lebih dalam bagaimana cara yang efektif sehingga tetap kita memenuhi baku mutu, tetapi juga secara teknis tidak ada bakteri yang hidup mati, tapi klorinnya juga bebas. Kemudian ini theoretical evidence-nya, secara teoritis proses pengolahan air limbah domestik melibatkan tahap fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan biologis efektif untuk menghilangkan bahan organik, namun kurang efektif untuk senyawa kimia sintesis seperti deterjen. Proses disinfeksi menggunakan klorin bertujuan membunuh mikroorganisme, namun dapat menghasilkan residu yang berbahaya jika tidak dikontrol, seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Konsep multi-barrier dalam pengolahan limbah menunjukkan bahwa diperlukan kombinasi proses untuk menghasilkan efluen yang aman bagi lingkungan, dan tentunya kita memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Permen LH 11 2025. Mungkin sampai di situ, Prof, yang free writing yang sudah saya buat untuk memulai preliminary proposal saya. Kembali ke Prof. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Terima kasih Pak Bobi sudah bersedia menjadi relawan. Mudah-mudahan memantik teman-teman lain untuk kemudian juga share tentang apa yang sudah dikerjakan. Baik, saya membuka kesempatan teman-teman pertanyaan komentar untuk Pak Bobi sebelum saya menyampaikan masukan untuk Pak Bobi. Silakan teman-teman. Iya, mungkin teman-teman yang mau bertanya juga sedang mempersiapkan diri untuk presentasi ya. Baik, sambil menunggu komentar, pertanyaan, klarifikasi dari teman-teman. Jadi saya kira it is good start, Pak Bobi. Sebuah awal yang bagus. Sudah bisa memetakan masalah penelitiannya. Nah, masukan-masukan saya yang pertama, judul. Jadi judulnya bagus, cuman akan lebih bagus kalau dibuat yang concise, Pak. Judul dibuat concise. Concise itu padat, berisi, dan jadi concise, judulnya itu concise, padat, berisi, dan kalau bisa diupayakan yang eye-catching gitu. Eye-catching itu menarik gitu ya. Judul itu kan mewakili isi. Jadi mungkin yang kalimat tentang peraturan itu nanti ditulis di latar belakang saja. Jadi coba dirumuskan misalnya tapi tergantung. Jadi di meeting chat saya, komentar saya adalah Pak Bobi perlu menekankan apakah ini penelitian evaluasi. Maksudnya adalah evaluasi terhadap IPA yang sudah ada. Nah, kalau itu ya berarti kan evaluasi efektivitas IPA. Jadi
melakukan evaluasi, sudah ada IPAL begitu. Lalu IPAL itu dilihat efektivitasnya, salah satunya adalah Permen 11 2025. Atau penelitian ini adalah merupakan penelitian untuk membangun IPAL. Nah, itu perlu ketegasan Pak Bobi. Jadi kalau itu merupakan evaluasi terhadap IPAL yang sudah ada, berarti empirical evidence-nya ya betul tadi. Empirical evidence-nya itu limbah domestik itu punya besarannya seberapa begitu, besarannya seberapa, jenisnya seperti apa, implikasinya apa. Lalu IPAL yang sudah ada itu tidak mampu atau belum mampu mengolah limbah domestik yang sudah ada, kemudian implikasinya kepada lingkungan dan sosial gitu. Nah, itu kalau evaluasi, kalau bukan evaluasi tentu juga empirical evidence-nya itu adalah tentang fenomena limbah di Kabupaten Timika. Seperti apa begitu, dan sekarang sejauh ini diolah seperti apa. Nah, itu perlu ada IPAL. Terus theoretical evidence itu iya itu bisa berisi tentang pengertian-pengertian, tetapi juga penelitian yang sejenis yang sudah ada Pak Bobi dan teman-teman. Penelitian sejenis yang sudah ada itu apa saja gitu. Jadi itu untuk menunjukkan paling tidak ada kebaruan dari penelitian teman-teman. Nah, untuk jadi empirical evidence dan implikasi tadi untuk menunjukkan keterkaitan penelitian teman-teman itu dengan ilmu lingkungan. Jadi kalau itu limbah saja kan kemungkinan itu teknik kimia. Tapi ketika teman-teman mengkaitkan, itu ada kaitannya dengan ABC, abiotik, biotik, dan culture, sosial, berarti itu adalah penelitian ilmu lingkungan. Begitu Pak Bobi? Baik, Prof. Prof, mohon maaf, kalau di sini memang saya melihat bahwa IPAL sudah berfungsi dengan baik dan sudah prosesnya juga sudah baik dan sudah memenuhi baku mutu atau parameter yang sudah ditetapkan di regulasi lama. Kemudian karena ada regulasi baru, ada tambahan beberapa parameter yang mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan, ada beberapa yang juga tidak bisa dilakukan di laboratorium di sini. Sehingga memang saya mau menekankan kepada adanya gap antara regulasi lama dan regulasi baru. Seperti itu sih. Jadi menemukan cara atau akhirnya memberikan rekomendasi apa yang harus pemilik IPAL ini lakukan sehingga sisa klorinnya bisa diukur dalam skala laboratorium, terus yang biologinya dan deterjennya juga seperti itu, Prof. Ya, sebenarnya gap-nya itu antara fenomena, antara limbah yang harus diolah dengan kemampuan IPAL berdasarkan kepada peraturan yang baru begitu. Gap-nya di sana begitu. Ya. Jadi IPAL-nya sudah ada. IPAL-nya itu milik siapa, Pak? IPAL-nya sebenarnya milik perusahaan, tetapi dikelola oleh satu divisi departemen. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Selama ini seluruh parameter yang diwajibkan itu
aman, memenuhi baku mutu. Tetapi pas ada regulasi baru, ada parameter-parameter yang tidak bisa diuji di lab terdekat kita di sini. Dan kalau untuk biologi juga tergantung dengan masa ini ya, apa namanya, masa tinggal ya, sehingga bisa diuji seperti itu, Prof. Challenges-nya seperti itu, Prof. Jadi Sehingga domestiknya itu adalah domestik perusahaan ya. Jadi iya limbah betul, domestik itu limbah domestik perusahaan gitu ya. iya betul Oh gitu. di area perusahaan. Perusahaan itu dalam hal ini Freeport ya. Iya betul, Prof. Oke. Oke. Nah nanti diure saja jenis-jenis limbahnya itu apa saja. Kemudian efektivitas dari IPAL yang sudah ada. Lalu antara volume limbah, jenis limbah dengan IPAL yang sudah ada dibandingkan dengan peraturan yang baru gitu. Kira-kira di mana begitu. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Oke. Makasih Mas. Makasih Pak Boy. Ada lagi teman-teman yang ingin voluntarily sharing? Mbak Anggi mungkin? Mbak Anggi Renawati? Halo Mbak Anggi. Oh, Nji, Prof, ini sedang saya siapkan terlebih dulu, Prof. Mungkin Baik, boleh teman-teman dulu, Prof. baik, baik. Makasih. Kami tunggu. Atau mungkin boleh teman-teman yang lain terlebih dulu, Prof. Nanti baru saya menyusul, Prof. Oke, oke. Boleh Prof, saya Prof, Punten. Mbak Lia, Inje. monggo Ketua Kepala Suku kita. Monggo Mbak Lia. Inje Prof, Punten ya. Share screen. Apakah sudah terlihat ya, Prof? Sampun. J. Saya mulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kembali, Prof. Saya Rahmalia. Teman-teman, saya Rahmalia. Di sini saya akan membahas tesis yang akan saya ajukan mengenai penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir untuk mendukung adaptasi perubahan iklim. Kemudian di sini topik penelitian saya ini membahas bagaimana penerapan ekonomi lingkungan berbasis masyarakat dapat mendukung ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Kemudian penelitian ini difokuskan pada integrasi beberapa kegiatan masyarakat pesisir, yaitu budidaya kakap dengan sistem silvofishery mangrove apung yang dikelola oleh nelayan. Kemudian air dari budidaya kakap putih ini sendiri nantinya juga akan digunakan untuk pembuatan nutrisi AB mix yang mana nanti nutrisi AB mix ini akan digunakan untuk hidroponik dari ibu-ibu rumah tangga yang mengelola hidroponik desa. Kemudian pemanfaatan atau pengolahan hasil tangkapan nelayan yang dominan yaitu udang rebon menjadi terasi oleh ibu-ibu janda yang kurang mampu, di mana selain diolah menjadi terasi, sebagian hasil tangkapan udang rebon tersebut juga dimanfaatkan sebagai pelet untuk ikan kakap putih. Melalui integrasi tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana aliran sumber daya antar kegiatan dapat mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di area Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana model tersebut dapat mendukung pengelolaan lingkungan pesisir dan meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat dapat mendukung pengelolaan lingkungan pesisir dan adaptasi perubahan iklim melalui integrasi kegiatan perikanan, kemudian hidroponik, dan pemanfaatan hasil samping dari perikanan itu tersendiri. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian akan mengkaji beberapa aspek, yaitu yang pertama, penelitian akan melihat bagaimana pola sirkulasi sumber daya terbentuk melalui keterhubungan antara budidaya ikan kakap putih, kemudian hidroponik, kemudian pengelolaan udang rebon, sehingga limbah atau hasil samping dari satu kegiatan dapat dimanfaatkan kembali pada kegiatan lainnya. Kemudian penelitian juga akan menganalisis kontribusi sistem silvofishery berbasis mangrove apung terhadap pengelolaan lingkungan pesisir. Dan terakhir, penelitian ini akan mengkaji penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat dapat mempengaruhi ketahanan sosial ekologis masyarakat pesisir, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat dan maksud saya mata pencarian masyarakat. Kemudian penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat pesisir ini merupakan masyarakat yang rentan, merupakan bagian dari sistem sosial ekologis yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan iklim karena keterkaitan erat antar aktivitas ekonomi masyarakat dan kondisi ekosistem pesisir. Dalam konteks tersebut, pengembangan model ekonomi sirkular berbasis masyarakat menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan sistem penghidupan yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan lingkungan pesisir dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian, penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan sistem sosial ekologis yang ditandai oleh hubungan timbal balik antara ekosistem pesisir dan aktivitas penghidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan pesisir tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas ekosistem, tapi juga meningkatkan kerentanan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan pesisir memerlukan pendekatan sosial ekologis yang tidak hanya berorientasi pada konservasi lingkungan, tapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui sistem penghidupan yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian untuk implikasi sosial dan lingkungannya sendiri, dari implikasi sosialnya, penguatan yang pertama adalah penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dari penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat yang akan dilakukan berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui diversifikasi sumber penghidupan. Integrasi antara budidaya kakap putih, hidroponik, dan pengelolaan hasil perikanan memungkinkan masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut, sehingga kerentanan ekonomi akibat perubahan iklim dapat dikurangi. Kemudian ada penguatan peran perempuan dalam ekonomi pesisir sendiri, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, ada keterlibatan ibu rumah tangga dan juga janda kurang mampu atau janda miskin dalam kegiatan hidroponik serta pengelolaan hasil perikanan pengelolaan hasil perikanan tersebut berpotensi memperkuat inklusivitas ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini juga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga sekaligus memperluas akses kelompok rentan terhadap sumber penghasilan. Kemudian untuk implikasi lingkungannya, salah satunya ada untuk mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya pesisir, di mana penerapan ekonomi sirkular ini memungkinkan pemanfaatan kembali hasil samping atau limbah dari aktivitas budidaya dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pesisir. Kemudian juga mengurangi limbah dan potensi pencemaran lingkungan, yaitu pemanfaatan kembali hasil samping budidaya dan perikanan yang untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Hal ini dapat membantu menekan potensi pencemaran perairan pesisir dan mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Prof. Kurang Iya. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya juga, Prof. Terima kasih. Oke, makasih. Eh, saya mengundang teman-teman untuk
menyampaikan pertanyaan komentar kepada Kormat kita, Mbak Lia. Baik, ditanyakan lagi Mbak Lia, kita belajar bersama-sama. Dari awal, nggih. Ya, Prof. Nggih. Ya, oke. Judul yang bagus, tapi kalau masih bisa disingkat begitu. Oh, iya, siap. Jadi ekonomi sirkuler berbasis masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Nanti yang mendukung adaptasi itu disampaikan di latar belakang masalahnya. Siap, Prof. Nah, teman-teman, Mbak Lia dan teman-teman, jadi kalau dari uraian Mbak Lia itu, kalau saya bisa menafsirkan dengan betul, ada dua masalah. Yang pertama adalah limbah perikanan ya. Limbah Iya, perikanan Prof. itu ikan rucah, lalu limbah macam-macam itu selama ini menjadi masalah. Yang kedua adalah kemiskinan itu. Jadi nelayan itu disebut sebagai the poorest of the poor. Jadi kelompok paling miskin di antara yang miskin gitu. Karena mata pencariannya itu sangat tergantung pada musim ya. Ketika musim penangkapan mereka mendapatkan penghasilan. Ketika musim paceklik mereka tidak bisa melaut. Nah, di situ pada umumnya tergantung pada tengkulak gitu ya. Tengkulak itu pada umumnya di masyarakat pesisir itu, nggak tahu kalau di Kepulauan Riau ya, di tempat penelitiannya Mbak Lia, itu good father. Dia akan menjadi tumpuan bagi masyarakat nelayan ketika paceklik membutuhkan modal, membutuhkan uang untuk menyambung kehidupan, membiayai sekolah anak tanpa jaminan gitu. Tetapi ketika musim penangkapan, mereka harus menjual ikannya kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Itu yang disebut sebagai kemiskinan struktural gitu. Jadi karena itu upaya untuk mengentaskan mereka, salah satunya dari ekonomi sirkuler itu merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus ya. Jadi mengkombinasikan antara budidaya kakap dengan udang rebon dan sebagainya, sekaligus punya nilai ekologi gitu. Jadi ada nilai ekonomi, ada namanya adalah value added gitu, tambahan ada nilai tambah yang diterima oleh nelayan dalam bentuk tadi yang jadi limbah kemudian menjadi ada nilai ekonomi, menambah penghasilan nelayan, tetapi juga bisa membantu mengurangi limbah perikanan yang selama ini jadi masalah. Nah, itu yang perlu diuraikan di latar belakang oleh Mbak Lia. Siap, Prof. Nah, yang kedua,
Next slide, please. Next slide. Yang berikutnya adalah yang disebut implikasi. Tadi adalah implikasi dari masalah. Jadi kalau limbah perikanan itu tidak diantisipasi, apa sih masalahnya gitu. Kemudian kemiskinan itu tidak diantisipasi, apa masalahnya gitu. Biasanya begini, kemiskinan nelayan itu membawa serta juga kepada kerusakan lingkungan. Kalau di tempat-tempat lain biasanya penangkapan yang mudah itu mereka menggunakan bom, menggunakan potasium. Nah itu saya tidak tahu kalau di Kepulauan Riau itu Mbak Lia yang tahu itu seperti apa. Menggunakan potasium yang tentu tidak ramah lingkungan karena itu akan mematikan semua biota laut. Kemudian mungkin juga merambah hutan mangrove. Nah, hal itu yang Mbak Lia tahu apa namanya, implikasinya gitu. Implikasi dari masalah gitu. Oke. Iya, Prof. Siap. Oke. Kemudian mungkin penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan, saya kira banyak di nelayan itu. Saya juga banyak mendampingi para nelayan di Semarang itu yang berbatasan dengan Kendal di Mangunharjo. Kemudian saya pernah melakukan penelitian nelayan di Puntang di Kalimantan Timur. Banyak sekali ya. Tapi mungkin yang ekonomi sirkuler itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan di tempat lain. Itu sebuah langkah yang bagus. Punya nilai ekonomi dan punya nilai ekologi gitu. Ekonomi dan ekologi. Begitu Mbak Lia? Iya, Prof. Siap. Makasih. Terima kasih masukannya, Prof. Oke. Tadi Mbak siapa tadi? Iya, Prof. Dengan saya Anggi, Prof. Udah siap Mbak Anggi? Iya, Prof. Ini mungkin saya paparkan dari beberapa materi yang sempat saya diskusikan dengan dosen-dosen sebelumnya, Prof. Oke. Sebentar. Apakah sudah terlihat ya, Prof, untuk slide saya? Sudah. Oh ya. Berikut judul saya ada di penilaian komprehensif dampak lingkungan bahan kimia pewarna tekstil melalui integrasi life cycle assessment dan juga environmental risk assessment, Prof. Nah, di sini ini adalah gambaran saya, Prof. Di sini saya mengambil topik ini dikarenakan tekstil ini menjadi kontribusi ekonomi yang sangat signifikan pada saat ini di sektor manufaktur, namun memiliki potensi bahaya yang besar di mana dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungannya. Bahwasannya pada tekstil ini melalui proses pewarnaan di mana menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Nah, pada proses pewarnaan ini menggunakan bahan zat sintesis seperti reaktif dyestuff seperti azodyestuff seperti itu, Prof. Dan di mana pewarna-pewarna tersebut menghasilkan limbah cair serta lumpur selat yang berbahaya. Oleh karena itu, terdapat ancaman yang signifikan juga terhadap ekosistem dan juga kesehatan, di mana limbah yang dihasilkan tersebut dapat mempengaruhi parameter kita, yaitu ada BOD, COD, dan juga TSS yang beresiko merusak ekosistem perairan, seperti juga dapat mengganggu kesehatan manusianya. Selain itu, juga pengolahan limbah yang belum optimal, di mana kurangnya optimalisasi dalam pengolahan limbah yang dapat memperparah kerusakan lingkungan. Nah, untuk tujuan saya sendiri, Prof, dari topik tersebut untuk menganalisis kontribusi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia pewarna pada proses produksi tekstil menggunakan metode life cycle assessment
menganalisis tingkat resiko lingkungan bahan kimia pewarna berdasarkan karakteristik bahaya dan tingkat paparannya menggunakan metode environmental risk assessment, dan juga dapat merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan bahan kimia dan penerapan green manufacturing yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan integrasi hasil LCA dan juga environmental risk assessment, seperti itu, Prof. Di mana bahwasanya kebutuhan evaluasi ini diperlukan pendekatan tersebut untuk menilai seluruh siklus hidup produk dan juga environmental risk assessment ini dapat dianalisis dari resikonya, bagaimana spesifikasinya, dan bagaimana evaluasi pengelolaan untuk ke depannya, seperti itu, Prof. Nah, untuk implikasinya sendiri, Prof, di mana implikasi lingkungannya sendiri untuk pengurangan beban pencemaran air, Prof, dari zat pewarna sendiri masih sangat sulit terurai. Dengan strategi green manufacturing ini berharapnya pewarna tersebut bisa menjadi pewarna yang ramah lingkungan atau dapat kita lakukan penggantian di mana dapat mengoptimalkan sistem IPAL dari perusahaan kita sendiri sehingga parameter seperti BOD, COD, dan logam beratnya dapat menurun secara drastis dan ketika dibuang ke badan air tidak menimbulkan berbahaya, seperti itu, Prof. Selanjutnya ada juga mitigasi toksisitas akut dan kronis di mana pada melalui environmental risk assessment sendiri resiko ini nanti dapat diidentifikasi di mana apakah bahan-bahan kimia tersebut dapat digantikan pada bahan-bahan kimia yang lebih baik lagi, yang tidak beresiko pada kesehatan dan juga pada lingkungan, Prof. Seperti itu. Sehingga dapat melindungi kesehatan kita dan juga dapat melindungi ekosistem yang ada di badan air pada saat pembuangan. Harapannya juga dapat mengefisiensi sumber daya pada sirkular ekonomi, Prof, di mana dapat memungkinkan perusahaan melihat jejak karbon dan penggunaan air di setiap tahapan produksinya dengan mengoptimalkan proses-prosesnya, Prof, pada proses pewarnaan. Nah, pada implikasi sosialnya harapannya yang pertama dari kesehatan masyarakatnya, Prof, masyarakat sekitar pada penggunaan pembuangan badan airnya semoga tidak menimbulkan berbahaya, dan harapannya juga untuk para pekerja pada proses pewarnaan ini juga tidak menimbulkan keracunan atau penyakit akibat kerja, di mana bahwasanya pewarna-pewarna yang digunakan itu dapat memicu penyakit berbahaya seperti contohnya kanker, gangguan kulit, ya hingga sampai gangguan reproduksi. Nah, untuk selanjutnya juga ada keamanan pangan dan juga ekonomi lokal, di mana jika limbah tekstil tersebut dapat mencemari irigasi sawah, itu nanti dapat menurunkan hasil kualitas panen, Prof. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir pada kesehatan dan keselamatan pekerja, bahwasannya pengelolaan ini nanti harapannya dapat lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi yang strategi, Prof, di mana dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, baik bagi pabrik dan juga bagi rekan-rekan yang berada di sekitar area kerja tersebut, Prof, dan dapat mengurangi resiko paparan zat yang berbahaya. Seperti itu, Prof, pemaparan dari Oke, saya. baik. Makasih Mbak Anggi. Siap, Prof. Monggo teman-teman. Dari tadi kok anyep-anyep saja. Anyep itu nggak ada yang tanya maksudnya. Anteng-anteng gitu. Ya, makasih Mbak Anggi atas pemantiknya. Siap, Prof. Lokasinya belum ditentukan ya. Pokoknya tekstil ya. Untuk lokusnya ada di kawasan industri Kendal, Prof. Woi, di Kendal. Di yang baru ya, di KIK ya. Betul, Prof. KIK. KIK atau KEK namanya itu ya. KIK ya. Iya, KIK, Prof. Iya. Baik. Namanya apa pabriknya itu? Dongjin Tekstil, Prof. Dongjin Tekstil Korea ya? Indonesia, Prof. Iya, betul. Korea, Prof. Oke.
Sementara ini sudah ada IPAL-nya ya dia ya? Sudah ada, Prof. Untuk IPAL-nya kita ada sendiri, Prof. Nah, untuk pengelolaannya sendiri sebenarnya IPAL-nya itu ada 2 kali proses, di mana 1 kali IPAL itu di tempat kami sendiri. Nah, untuk IPAL kedua itu di IPAL kawasan, Prof. Oke, oke. Nah, sebelum masuk IPAL kawasan sebenarnya kita memang harus sudah melakukan pengolahan terlebih dahulu untuk memenuhi baku mutu, masuk di kawasan, Prof. Namun selama ini kan karena jika memang, pada proses itu menggunakan bahan kimia yang terlalu banyak, nah di situ membutuhkan proses yang, cukup berat pada, IPAL kami, Prof, untuk memenuhi Hmm, baku mutu kawasan. iya betul karena IPAL kawasan itu mengendalikan dampak kumulatif ya. Iya betul, Prof. Kumulatif itu artinya penghuni industri-industri yang ada di sana. Ya, jadi kira-kira yang Mbak Anggi akan lakukan itu untuk mengevaluasi efektivitas dari IPAL yang sudah ada ya. Eee, Lebih tepatnya nanti akan, saya menganalisis mulai dari, penggunaan bahan kimianya, Prof, melalui cycle assessment hingga dengan Hmm, proses IPAL-nya. Setelah itu saya juga untuk, tingkat resiko lingkungannya saya menggunakan environmental, risk assessment, Prof. ya, Jadi proses hingga sampai di IPAL, Prof. baik. Jadi kalau bicara LCA kan saya tulis di meeting chat itu sebuah instrumen yang dipergunakan untuk mengakses, mengkaji, menganalisis dampak dari sebuah produk mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan limbah. So from the cradle to the grave gitu. Kalau yang konvensional kan di the grave-nya, pada limbahnya saja di akhir, at the end Iya, of the Prof. pipe, okay. At the end of the pipe. Eh, jenis limbahnya seperti apa, eh, kadarnya seberapa, kemudian dibangun IPAL kan begitu. Nah, tapi ketika sudah menggunakan LCA itu proaktif itu, proaktif eh, melakukan analisis mulai dari bahan bakunya eh, sampai dengan at the end of the pipe-nya begitu. Nah, ketika bicara LCA itu bukan hanya timbunan limbah, tetapi juga mulai dari energi, kemudian emisi, eh, lalu air gitu. Tapi nggak apa-apa misalnya Mbak Anggi fokusnya di limbah juga nggak apa-apa. Jadi nanti disebutkannya tadi batasannya. Penelitian itu membatasi pada limbah. Karena ketika bicara LCA itu menyeluruh gitu. Mulai dari penggunaan energi, eh, konsumsi air, emisi, sampai dengan timbulan limbah. Lalu bagaimana menanggulangi? Nah mungkin Mbak Anggi akan fokus di limbahnya. Tetapi Baik, Prof. dengan menggunakan LCA. Nah dari LCA kan diketahui begitu. eh, apanya, jenis limbahnya, besarannya berapa, lalu risikonya ya, risknya baik kepada lingkungan maupun kepada sosial gitu. Iya, Prof. Ya, saya kira-kira begitulah. Terima kasih, Prof, atas masukannya, Prof. Mbak Anggi kerja di sana ya? Iya, Prof. Oke, jadi gampang lah cari datanya. Saya kira Terima bisa kasih, Prof. bermanfaat juga untuk perusahaan tempat bekerja. Oke, Baik, Prof. makasih. Siapa lagi ada yang volunteer ya? Saya izin presentasi juga, Prof. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Luar biasa kelas Izin ini. izin Oh, Mbak share Irma. share share screen ya, Prof. Oke.
Apakah sudah terlihat ya, Prof? Atau masih loading? Lagi proses ya. Apakah sudah terlihat ya, Prof? Belum tuh Mbak Irma, masih hitam. Oh. Nah, sudah. Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. dan teman-teman semua. Di sini saya akan presentasi terkait susunan tesis yang akan saya lakukan seperti itu, nggih. Di sini saya Erma akan mempresentasikan tugas tersebut. Oke. Untuk topik penelitian yang saya ajukan atau saya rencanakan itu referensi judulnya itu terkait akumulasi logam berat tembaga atau CU pada akar Avicenna marina dan Rhizopora mucronata dengan analisis spasial temporel serta potensi fitoremediasinya di pesisir Pantai Mangunharjo. Nah, di sini topik penelitian ini itu berfokus pada pencemaran logam berat dari tembaga tersebut, di mana di ekosistem mangrove seperti itu. Khususnya pada kemampuan dua jenis spesies mangrove, yaitu dari Avicenna marina dan juga Rhizopora mucronata. Nah, apakah nanti akumulasi logam berat CU itu akan menyerap seperti itu lebih banyak. Dan di sini nantinya saya akan ambil sampelnya itu sampel akar seperti itu. Nah, selain itu juga penelitian ini itu akan mengkaji bagian spasialnya gitu. Nantinya setelah diakumulasi CU-nya gitu akan dijadikan data ArcGIS, dijadikan sebuah peta spasial di mana nanti titik-titik dari CU tersebut seperti itu, Prof. Iya. Dan nanti juga hasilnya itu akan disesuaikan dengan baku mutu dari CU, limbah dari KLHK terkait itu di PP nomor 68 tahun 2016, di mana kalau CU itu sepertinya maksimal 75 mg. Kemudian nextnya untuk permasalahan penelitian yang saya rancang itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana tingkat akumulasi logam berat CU pada akar Avicenna marina dan Rhizopora mucronata di pesisir Mangunharjo. Kemudian juga bagaimana pula distribusi spasial dari kandungan CU pada akar mangrove di wilayah tersebut. Kemudian juga bagaimana analisis kedua spesies mangrove tersebut apakah memiliki potensi sebagai agen fitoremediasi dalam mengurangi pencemaran logam berat pada CU atau tembaga. Nah, mengapa penelitian ini penting? Itu karena topik ini penting karena pencemaran logam berat di wilayah pesisir itu merupakan masalah lingkungan yang semakin meningkat seperti itu karena di daerah pesisir itu terdapat banyak aktivitas industri, pelabuhan, kemudian juga permukiman padat penduduk seperti yang ada di Mangunharjo, Semarang. Nah, kemudian logam berat seperti tembaga atau CU itu bersifat toksik atau persisten dan bioakumulatif sehingga dapat membahayakan organisme hidup dan manusia, di mana nantinya CU itu bisa menyerap pada ikan seperti itu. Nantinya kalau misalnya nelayan menangkap ikan di pesisir tersebut itu bisa terpapar dari logam berat tembaga tersebut. Kemudian selain itu ekosistem mangrove itu juga memiliki peran penting sebagai penyaring alami yang mampu menyerap dan mengakumulasi logam berat melalui sistem perakarannya. Namun kemampuan ini berbeda pada tiap jenis spesies dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta waktu sehingga saya mengambil rencana 2 spesies mangrove. Kemudian dengan melakukan analisis spasial, nantinya penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi logam berat tersebut, tetapi juga dengan tren perubahan pencemaran dari waktu ke waktu, yang dimana distribusinya akan diolah menggunakan ArcGIS atau ArcMap seperti itu. Nah, selain itu juga pemanfaatan mangrove itu juga
biasanya disebutkan sebagai agen fitoremediasi yang merupakan nature-based solution yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan metode rekayasa kimia atau fisika. Kemudian ini ada evidence research, di mana saya mengambil beberapa dari jurnal. Nah, jurnal ini juga hampir mirip-mirip dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada jurnal terkait akumulasi logam berat Cu dan Hg di pantai timur Surabaya, di mana juga ini terkait akumulasi logam berat Cu gitu. Kemudian juga ada jurnal lain terkait potensi mangrove Avicenna sebagai fitoremediasi terhadap logam kadmium di pantai dan tambak di Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Selain itu juga saya mengambil evidence research dari jurnal terkait potensi fitoremediasi mangrove Rhizopora mucronata terhadap logam berat Cu di kawasan Mangrove Park Pekalongan. Nah, di sini beberapa jurnal tersebut juga sudah sesuai dengan penelitian yang akan saya rencanakan untuk menjadi tesis. Kemudian selanjutnya ini juga ada jurnal lagi masih sama terkait kemampuan akumulasi logam berat Cu. Juga di sini ada beberapa jurnal yang saya ambil dari Scopus seperti itu. Nah, untuk implikasi dari lingkungan dan sosialnya, untuk implikasi lingkungan itu yang pertama penurunan kualitas ekosistem pesisir itu banyak diakibatkan karena akumulasi logam berat yang dapat merusak organisme akuatik. Seperti yang saya sebutkan tadi, jikalau baku mutu logam berat tersebut melebihi baku mutu atau logam tersebut sangat tinggi seperti itu akan merusak organisme akuatik yang ada di pesisir tersebut. Kemudian juga untuk yang kedua implikasinya itu terkait bioakumulasi dalam rantai makanan, di mana logam berat ini dapat berpindah dari sedimen ke biota laut dan akhirnya juga dapat berpindah ke manusia. Kemudian juga ada degradasi fungsi ekosistem mangrove jika kapasitas akumulasi logam berat melebihi batas toleransi tanaman. Jadi jikalau logam berat tersebut diserap dengan mangrove, tapi mangrove itu tidak tahan, bisa jadi mangrove itu bisa mati seperti itu. Kemudian juga potensi penggunaan mangrove sebagai agen fitoremediasi alami sehingga dapat mengurangi pencemaran tanpa merusak lingkungan. Selain itu juga ada implikasi sosial. Di sini implikasi sosialnya itu di mana resiko kesehatan masyarakat pesisir, terutama yang mengkonsumsi ikan atau hasil laut yang terkontaminasi logam berat tersebut. Mungkin jikalau masyarakat setiap hari memakan ikan yang terakumulasi logam berat, mungkin juga masyarakat tersebut bisa terpapar penyakit yang mengerikan seperti kanker atau tumor dan lain sebagainya. Kemudian untuk implikasi sosial lainnya itu terkait penurunan hasil perikanan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat nelayan. Kemudian untuk pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir, yang terakhir untuk memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan untuk merehabilitasi mangrove. Untuk rencangan tesisnya nanti untuk lokasi penelitiannya itu dilakukan di wilayah pesisir Mangunharjo, Kabupaten Demak. Nah, untuk penentuan lokasinya itu ada 3 zona. Yang pertama dekat laut atau muara, yang kedua zona tengah, dan yang ketiga zona darat, sesuai dengan penanaman mangrove atau titik mangrove tersebut. Nah, untuk titik samplingnya ditentukan sebanyak 10 titik, karena dari jurnal sebelumnya itu dijelaskan bahwa 9-15 titik, sehingga saya mengambil tengahnya yaitu 10 titik untuk mewakili setiap zona. Untuk koordinat lokasinya nanti akan menggunakan aplikasi mobile yang ada di Android dengan nama aplikasi Avenza Maps. Nah, setelah kita menentukan zona, kemudian kita akan mengambil sampel dari akar 2 mangrove, yaitu dari sampel akar Avicenna marina, kemudian Rhizopora mucronata.
Kemudian selain itu juga saya akan mengambil sampel pendukung yaitu berupa sedimen dan juga air. Kemudian setelah itu akan dilakukan preparasi dan analisis laboratorium sehingga akan menghasilkan jumlah kadar CU pada setiap titik dan setiap sampel mangrove tersebut. Nah, setelah itu dari hasil jumlah miligram sampel yang saya ambil nanti akan dimasukkan ke dalam ArcGIS dan dijadikan data spasial, di mana nanti dalam ArcGIS tersebut atau peta tersebut itu terdapat titik-titik kadar kadar CU rendah, tinggi, atau sedang seperti itu. Kemudian nanti untuk outputnya itu berupa peta sebaran spasial logam CU dan juga potensi fitoremediasi dari kedua mangrove tersebut. Mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prof. Saya ucapkan terima kasih. Ya, makasih Mbak Irma. Mbak Irma ini asalnya dari mana? Saya dari Temanggung tapi menetap di Semarang, Prof. Oh, nggih. Di Kota Semarang. Iya. Oh, nggih. Nggih. Baik. Monggo teman-teman. Halo Mbak Emma, salam Pak kenal. Bobi nih. Ada pertanyaan Mbak Bobi? Mbak Emma, tadi saya lihat kebetulan ini berkaitan dengan yang tadi saya sudah presentasikan pertama, yang referensi baku mutu CU di dalam. Pak Bobi, suaranya putus-putus. Oh, sorry, putus ya, Prof. Iya, nggih. Kalau sekarang gimana, Prof? Sudah lumayan, cuman masih ada putus-putusnya. Coba. Sinyalnya sudah bagus ya. Oke. Mbak Irma dengar ya? Dengar, Prof. Monggo. Dengar. Bobi silakan. Oke. Mbak Irma, tadi di slide kedua ya. Di slide kedua itu menjelaskan tentang ada rujukan parameter CU. Yang ini di baku mutu BOD KLHK nomor 68 tahun 2016. Nah, mungkin Mbak Irma bisa cek kembali, karena kalau kita merujuk pada regulasi, kita perlu yang jelas apakah ini PP atau permen LHK, karena setahu saya ya, correct me if I'm wrong, untuk PP 68 2016 sepertinya tidak ada. Yang ada permen LHK 68 2016 yang mengatur tentang limbah domestik. Nah, kemudian pun kalau kita menggunakan permen LHK 2016 sudah berlaku lagi, bisa dirujukan dari mungkin saya salah, tapi lagi cari di mana mungkin saya cuma cek apakah di atau tepat atau tidak. Itu Mbak Emma, itu dari saya. Terima kasih. Semoga. Iya, baik Pak Bobi. Suaranya putus-putus sih di saya, tapi saya menangkap terkait ini ya Pak, baku mutu gitu ya Pak, terkait PP atau KLHK gitu ya Pak. Iya baik Pak, nanti saya cari yang tepat seperti itu, karena juga saya masih mencari-cari terkait baku mutu yang sesuai seperti itu sih Pak. Mungkin dari Prof ada tambahan. Oh iya. Ya, saya kira yang peraturan itu nanti dicek aja Mbak Irma. Yang betul PP atau permen atau Kepmen gitu. Ada lagi sebelum saya memberikan masukan untuk Mbak Irma? Ya, Mbak Irma. Kalau saya tidak salah, pesisir Mangunharjo itu di
Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Mbak Irma. Oh iya Pak, Oke, bukan di Demak ya Pak? bukan. Di Oh iya Demak iya. itu Kecamatan Sayung itu ada desa Sriwulan, Bedono, Timbul Sloko, Surodadi, lalu ada Moro Demak. Tapi kalau Mangunharjo itu letaknya di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Itu berbatasan di sebelah barat dengan Mangkang Kulon, lalu sebelah timurnya Mangkang Wetan. Itu memang daerah mangrove-nya tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik sudah dulu terabrasi awal tahun 2000 itu. Lalu masyarakat lokal di bawah kepeloporan Pak Sururi. Jadi nanti kalau ke sana saya sarankan ketemu Pak Sururi. Itu tokoh masyarakat di sana. Eh, budidaya mangrove. Sekarang jadi hutan mangrove yang lebat sekali. Dan memang jenisnya itu dua setahu saya. Rhizopora dan Avicennia. Itu yang pertama. Yang kedua evident tentang logam berat. Jadi betul memang Mangunharjo itu muara dari sungai, ada dua sungai besar, enggak besar lah, sungai yang tengah dan hulunya itu adalah untuk buangan industri, yaitu Sungai Beringin dan Sungai Plumbon. Di Tugu kan merupakan wilayah industri. Kemudian ada kawasan industri Wijaya Kusuma di sana. Jadi coba dihimpun tentang logam berat melalui penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Artinya potensi logam berat yang menjadi buangan di pesisir Mangunharjo terutama karena industri, karena itu daerah industri. Jadi itu untuk memperkuat judul Anda itu. Judul Anda kan ingin meneliti apakah Rhizopora dan Avicennia itu baik secara temporal maupun spasial mampu menyerap logam berat. Nah, dari segi implikasi, Mbak Irma sudah menguraikan bahaya dari logam berat itu untuk lingkungan maupun untuk sosial. Dan sekarang empirical evidence-nya tentang logam berat itu. Lalu nanti kira-kira kan rekomendasi Anda itu kan arahnya, outputnya tadi sudah jelas. Outputnya adalah apakah dua jenis mangrove itu mampu menyerap logam berat. Lalu tentu rekomendasinya adalah jenis mangrove apa yang bagus gitu. Lalu tingkat kerapatan kira-kira kan begitu. Meskipun itu penanggulangan masalah lingkungan dari hilirnya. Kalau dari hulunya kan dari penyebabnya, dari industrinya itu sendiri. Bagaimana meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau Mbak Anggi tadi dari hulunya itu, bagaimana supaya zat kimia dari limbah industri tekstil itu bisa ditanggulangi. Mbak Irma ini dari hilirnya, di sana ada mangrove yang punya kemampuan, yang punya potensi untuk menyerap logam berat gitu.
Kalau penelitian-penelitian di Mangunharjo itu sudah banyak, Mbak Irma, nanti bisa di browsing di internet apa saja gitu. Baik mengenai fisik kimia, biologi maupun sosial ekonomi. Kalau sosial ekonomi pada umumnya mengenai Komdev, community development, apa namanya, bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk budidaya mangrove. Banyak dikunjungi baik dari sekolah-sekolah, universitas, instansi, kemudian menjadi lokasi untuk penanaman mangrove dari berbagai instansi di sana. Gitu Mbak Irma. Oh iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Sudarto. Iya, makasih. Berikutnya, apakah Mbak Peggy udah siap? Siap, Prof. Enggak Mbak Peggy? Baik, saya berproses untuk menampilkan slide. Silakan. Baik, sebelumnya selamat sore dan selamat malam, Prof dan rekan-rekan. Oke, apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Oh, terima kasih, Prof. Baik, sebelumnya sekali lagi selamat sore, selamat malam, Prof Sudarto dan rekan-rekan sekalian. Topik judul penelitian saya adalah strategi pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Baik, Prof dan rekan-rekan, adapun latar belakang penelitian saya atau mengapa saya memilih topik ini, karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa secara umum kita memiliki kewajiban untuk melakukan pengolahan air limbah domestik. Kemudian latar belakang lainnya adalah bahwa pada tahun 2025 lalu KLH BPLH menerbitkan satu peraturan terkait dengan baku mutu air limbah dan juga standar teknis pengolahan air limbah khusus untuk air limbah domestik, di mana ini adalah aturan baru yang saat ini perusahaan kami, organisasi, sedang dalam rangka untuk pemenuhan terhadap ketaatan dari peraturan ini. Rumusan masalah dari topik penelitian ini, yang pertama adalah apakah sumber daya yang dimiliki telah mencukupi dan juga sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam regulasi Permen LH nomor 11 tahun 2025. Kemudian selain daripada itu adalah apakah proses dan juga prosedur pengolahan IPAL domestik yang dimiliki dapat memenuhi standar baku mutu air limbah berdasarkan regulasi tadi. Kemudian bagaimana strategi yang bisa disiapkan untuk meningkatkan kinerja pengolahan IPAL domestik agar dapat memenuhi ketentuan baku mutu berdasarkan regulasi Permen LH nomor 11 tahun 2025. Mengapa topik penelitian ini penting? Karena topik penelitian ini akan memberikan manfaat penelitian, diantaranya tentu saja adalah mendukung organisasi dalam ketaatan terhadap peraturan pemerintah atau regulasi dari pemerintah. Kemudian di lain sisi juga memberikan referensi dalam kajian kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga adalah memperkaya literatur tentang evaluasi pengolahan atau sistem kinerja IPAL domestik, terutama yang saya pilih adalah dengan sistem lumpur aktif dalam upayanya untuk memenuhi standar baku mutu.
Kemudian yang terakhir adalah untuk mengembangkan konsep hubungan antara parameter atau prosedur-prosedur dalam operasional IPA domestik untuk mencapai tujuan kualitas efluen atau hasil pengolahan yang sesuai dengan regulasi. Kemudian di sini saya mencoba mengambil bukti pendukung atau bukti empiris diantaranya yang sudah pasti adalah berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian kualitas hasil pengolahan serta data-data lapangan diantaranya dengan identifikasi sumber-sumber air limbah, kemudian kebiasaan yang berlangsung dari setiap residence atau penghasil dari air limbah domestik. Kemudian dengan berjalannya juga untuk proses penelitian, tentunya dengan literatur-literatur yang sudah tersedia. Kemudian implikasi terhadap lingkungan, tentunya apabila pengolahan tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau prosedur, ada implikasinya ketidakpatuhan terhadap baku mutu air limbah. Kemudian implikasi lainnya adalah tentu saja potensi pencemaran terhadap badan air sebagai badan penerima dari hasil pengolahan air limbah domestik apabila dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai. Kemudian untuk jangka panjangnya tentu saja menimbulkan risiko keberlanjutan akibat terakumulasinya zat berbahaya sebagai contoh dari air limbah domestik seperti deterjen, minyak, dan juga dampak-dampak lainnya dari misalnya adalah penurunan disolv oksigen. Kemudian implikasi terhadap sosial adalah pastinya berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat. Kemudian terhadap organisasi adalah berkurangnya atau menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi, dalam hal ini tanggung jawab terhadap lingkungan. Serta tentu saja berkurangnya dukungan implementasi kebijakan pemerintah secara efektif di tingkat operasional. Demikian Prof dan rekan-rekan terkait dengan judul saya. Silakan apabila ada masukan, pertanyaan, dipersilakan. Tetap di situ apa namanya? Jangan di stop sharing biar teman-teman membaca. Oh, baik. Ya. Prof, saya coba share ulang. Ya. Silakan teman-teman. Dari Mbak Peggy, strategi pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik. Oke, menarik sekali Mbak Peggy. Jadi pengelolaan dan pengolahan itu dua hal ya Mbak Peggy? Iya, Prof, izin. Ya. Kalau pengolahan itu teknis ya. Kalau Iya, Prof. pengelolaan ada aspek manajemennya begitu kira-kira. Benar, Prof. Jadi ada pendekatan teknis dan ada pendekatan manajemen di dalamnya. Nah, Mbak Peggy, itu air limbah domestik itu yang dari perusahaan atau dari masyarakat? Iya, Prof. Izin untuk air limbah domestik di area kami ini yang bersumber dari fasilitas-fasilitas pendukung seperti dari tempat tinggal karyawan, akomodasi karyawan, dari restoran, seperti itu, Prof. Kafetaria itu ya? Iya. Kafe, dapur ya?
Betul, Prof. Oke, ya. Dan itu terutama limbah cair ya ini ya? Benar, Limbah Prof. cair ya? Iya, Limbah cair. Ya. limbah cair. Bedanya dengan Pak Bobi tadi apa ya? Prof izin, Iya. beda kami di lokasi. Kalau Pak Bobi lokasinya di dataran rendah. Mohon maaf, kami di Freeport ada 2 lokasi kerja. Ada di dataran rendah yang Timika, dan kebetulan lokasi saya di dataran tinggi. Di sini sekitar 2000-an mdpl. Jadi ada, mohon maaf saya sekalian menyampaikan, saya memilih judul pengelolaan dan pengolahan. Benar seperti tadi yang Prof sampaikan, bahwa kalau pengolahan memang berfokusnya ke proses yang terjadi di ipal domestik, sedangkan di bagian pengelolaan ini manajemen termasuk di dalamnya adalah memastikan lab penguji tersedia, kemudian sertifikasi. Dan karena saya berada di daerah dataran tinggi, tantangannya ada di transportasi, Prof, karena lab penguji kami adanya di dataran rendah. Seperti itu, Prof. Di dataran tinggi itu yang di Grasberg itu bukan? Iya, kami akan melewati Tembagapura dan paling ujung di Grasberg, Prof. Oke. Baik. Jadi pertanyaannya sama dengan Pak Bobi tadi. IPA-nya sudah ada ya? Benar, Prof, IPAL sudah ada. Sudah ada. Maksudnya sistem komunal itu apa ya? Sistem terpadu, jadi sumbernya dari berbagai macam sumber di satu fasilitas pengolahan. Satu fasilitas integrated ya? Integrated waste management begitu ya? Iya, Prof. Jadi sekarang ingin mengevaluasi efektivitasnya dari yang sudah ada, kaitannya dengan peraturan yang baru nomor Permen 11 2025 gitu ya. Benar, Prof. Karena ada beberapa parameter di peraturan baru yang sebelumnya belum kami uji, kami pantau karena tidak ada di regulasi yang digunakan, Prof. Oke. Ya. Baik. Ya, saya kira itu. Coba next slide please. Coba judulnya dulu. Kembali ke awal lagi. Ya, jadi ini kan sistem komunal kalau bicara distrik itu kan apa namanya, sebuah areal distrik itu kira-kira mewakili kecamatan gitu atau apa? Iya, Prof, kecamatan, Prof. Nah, mungkin karena ini dari industri ya, kan dari Freeport saja kan, dari Freeport yang sumbernya dari dapur, kemudian kafetaria, Bagus, Prof. toilet gitu ya. Iya, Prof. Tapi itu kan terbatas di pabrik ya. Benar, Prof. Hanya di wilayah. Iya. Jadi perlu disebut itu di Freeport yang di bagian atas atau apa gitu. Jadi maksudnya kalau distrik Tembagapura kan berarti sumbernya dari komunitas juga, dari masyarakat juga tuh. Karena itu mewakili kecamatan ya. Mohon maaf, Prof. Ini kebetulan hanya dari fasilitas milik perusahaan, Prof. Betul. Izin. Jadi maksud saya itu yang perlu disebut judulnya gitu. Oh, dibuat spesifik ya, Prof? Ya, bahwa itu terletak di distrik Tembagapura, ya gitu.
Tapi kalau Oh. sistem komunal di distrik Tembagapura kan berarti kan seluruh distrik itu kan. Nah, seluruh distrik itu kan limbah domestiknya kan bukan hanya dari Freeport kan. Baik, Prof. Berarti cakupannya bisa menimbulkan Perusahaan. makna Lokusnya ganda ya adalah perusahaan. di luar. Domestik Baik. perusahaan gitu. Meskipun itu saya yakin besar kan. Artinya baik dari sisi jenis limbah, volume, kemudian implikasinya kalau tidak diolah itu besar gitu kan. Iya. Terus next please, next slide please. J, next. Baku mutu air limbah ya. Saya kira yang menjadi masalah utama yang nomor 2 itu ya. Apakah proses dan prosedur pengolahan limbah ini sudah memenuhi ya? Kalau yang kedua itu adalah yang kaitan dengan manajemennya. Next please. Oke, next. Next. Ini implikasi kalau tidak diolah gitu ya. Next. Oke. Baik. Semoga bermanfaat. Mbak Peggy, makasih. Terima kasih Sudah banyak, sharing. Prof. Ya. Baik, teman-teman, kalau disepakati satu lagi ya. Jadi sore ini kita ada 6 yang sudah presentasi, nanti minggu depan kita tinggal 5 gitu. Pak Muhammad Kolik Hermawanto. Baik, Prof. Monggo Pak Mohon Kolik. izin. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share, Pak, Prof. Monggo. Oh, keliru, Pak. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Sampun. Oke, Prof. Ini judul sementara saya, Prof, untuk mengambil penelitian terhadap reklamasi dan revegetasi pasca tambang terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Jadi yang melatar belakangi kegiatan reklamasi itu merusak lingkungan ya, Prof. Untuk dari segi orang awam ya, Prof. Orang awam memandang satu sisi merusak akibat aktivitas penambangan dan merupakan terus ini sangat penting untuk mewujudkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Aktivitas pertambangan menyebabkan perubahan bentang alam. Rumusan masalah di sini bagaimana pengaruh pelaksanaan reklamasi, pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, ekonomi, dan dampak negatif. Tujuannya untuk menganalisis reklamasi terhadap lingkungan, sosial masyarakat, ekonomi, dan dampak negatif terhadap kegiatan reklamasi. Implikasi penelitian ini mempunyai dampak lingkungan positif. Yang pertama, memperbaiki struktur tanah dan mengurangi erosi secara signifikan, meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan karbon oleh vegetasi baru. Jadi yang dulunya ditambang, kita melakukan revegetasi kembali, kita hitung serapan karbon di sana. Selain itu kita juga dapat memulihkan ekosistem, habitat flora dan fauna akibat aktivitas kegiatan penambangan. Selain itu kita dapat meningkatkan indeks
biodiversity ya Prof untuk kegiatan reklamasi pasca tambang ini. Dampak lingkungan negatif, potensi pencemaran lahan bekas tambang oleh zat berbahaya, resiko longsor, banjir, dan sebagainya. Kedua, perubahan pola. Ini kalau penambangannya di dekat laut, mungkin akan menimbulkan pola arus laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem, resiko abrasi, banjirop, dan sebagainya. Dampak sosial positif, membuka lapangan kerja baru di kegiatan reklamasi dan memelihara lahan pasca tambang. Masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam proses rehabilitasi, menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Di area reklamasi, salah satu perusahaan kami memberdayakan masyarakat sekitar ya dalam mengelola reklamasi pasca tambang. Dampak sosial lainnya dapat meningkatkan kualitas infrastruktur lokal seperti jalan, fasilitas umum, dan sebagainya. Jadi kegiatan penambangan tentunya meningkatkan dampak ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar area penambangan. Dampak sosial negatif ini tergantung perusahaannya masing-masing ya Prof. Jadi kalau kita lihat perusahaan dengan skala besar mungkin dapat meningkatkan ekonomi. Kalau memang perusahaannya dengan skala kecil atau menengah, tapi tergantung komitmen perusahaan masing-masing akan menimbulkan keterbatasan dana dan pengawasan pelaksanaan reklamasi. Terus perubahan pencarian tradisional berdampak signifikan pada masyarakat. Misalnya di pesisir ya Prof, kalau ada penambangan di pesisir, ada penurunan hasil tangkapan, kesenjangan sosial, dan meningkatnya kemiskinan. Pemanfaatan lahan pasca tambang untuk pertanian, perkebunan, pariwisata meningkatkan nilai ekonomi. Jadi yang kedua dapat menarik investasi, baru meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Ini hampir sama. Studi kasus statistik kunci dari hasil penelitian menunjukkan dampak positif reklamasi, penurunan erosi tanah hingga 60-80% jika ditangani dengan baik, peningkatan tutupan revegetasi, tajuk tanaman dapat tumbuh 40-70% dalam 5 tahun, menciptakan 150-300 lapangan per lokasi reklamasi masing-masing pertambangan dengan sekitar segitu Prof. Terus pemulihan keanekaragaman hayati lokal. Ini sesuai dengan jurnal reklamasi berkeadilan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perencanaan matang dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan reklamasi memenuhi persyaratan yang AMDAL. Jadi kalau kita lihat reklamasi juga melihat dokumen AMDAL sebelumnya, dokumen rencana reklamasi, rencana pasca tambang yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah, melibatkan partisipasi masyarakat. Referensinya dari beberapa artikel dan jurnal, kerangka penelitian, pengelolaan lingkungan reklamasi pasca tambang, perbaikan fisik, kimia biologinya seperti apa, pelaksanaan revegetasi, pemulihan ekosistem, kita lihat biodiversity dan penyerapan karbon, dekarbonisasi dan evaluasi kinerja perusahaan terhadap pencapaian proper ya kalau kita lihat. Kesimpulan, reklamasi dan revegetasi merupakan langkah krusial dalam pemulihan lingkungan pasca tambang. Kedua upaya ini memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Lahan bekas tambang yang dulunya tandus dan rusak kini bertransformasi menjadi area hijau yang produktif. Yang dulunya lahan yang kurang produktif kita tanami kembali menjadi lahan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan perusahaan. Yang dulunya rone awal di tahun 90 menjadi
lahan kering ya Pak ya, tidak bisa ditanami, tetapi dengan langkah nyata perusahaan kita bisa tanami kembali menjadi hutan yang sangat lebat. Ini contoh perusahaan, salah satu perusahaan yang tidak memahami ya konsep lingkungan secara detail. Kita lihat salah satu di perusahaan rakyat, perusahaan tradisional ini karena tidak ada perhitungan geometri lereng, tidak ada revegetasi atau reklamasi, sehingga menimbulkan longsor dan membahayakan masyarakat di sekitar. Ini contoh apa ya, contoh negatif di salah satu perusahaan yang tidak dapat tertangani dengan baik. Itu Prof, terima kasih, mohon arahnya. Oke, makasih Pak Kolek. Silakan teman-teman. Coba judulnya Pak Kolek. Slide yang pertama Pak Kolek. Sudah muncul Prof? Belum. Oke, baik. Jadi ini studi kasus di pabrik semen Pak ya? Ya betul Pak. Di Tuban atau di Rembang ya? Di Tuban ini Pak. Tuban. Kalau nggak salah kan namanya Kambang Semi ya? Betul sekali Prof. Oke. Sudarto kan sebagai konsultannya kemarin ya Prof. Bukan konsultan. Enggak, saya bukan konsultan. Saya memberi masukan saja. Konsultan itu kongkonannya sultan. Jadi jadi Pak Kolek itu di bagian apa di sana? Saya sebagai supervisi reklamasi Prof. Oh, Di kamu Pasca di sana. Tambang. Oke. Baik. Jadi teman-teman, reklamasi dan revegetasi itu sudah dilakukan oleh Semen Indonesia Group Pabrik Tuban. Namanya adalah Kambang Semi. Jadi kalau bicara reklamasi itu ada bad practice, ada good practice. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dengan baik. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik. Kalau Tuban mungkin bukan mungkin ya, saya kira bisa dikategorikan dia melakukan reklamasi dengan baik. Nah, yang dilakukan Pak Kolek ini kira-kira adalah evaluasi begitu ya. Evaluasi, reklamasi dan revegetasi pasca tambang dari pabrik semen Tuban terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Jadi lingkungan itu bagaimana bekas tambang itu dikelola, dipulihkan dengan revegetasi, jenis vegetasinya seperti apa, kemudian kontribusinya pada lingkungan seperti apa. Jadi kan banyak cerita-cerita tentang lahan bekas penambangan itu menjadi daerah bencana kan. Ada masyarakat lokal yang tercebur di sungai, di lubang bekas penambangan itu. Nah, tentu itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan dan itu menjadi bagian dari sesungguhnya adalah RKLPL. Jadi setiap perusahaan itu kan setiap rencana usaha dan kegiatan itu kan disertai dengan AMDAL. AMDAL itu muaranya adalah RKLPL. Nah, pasca tambang itu adalah salah satu fase dari kegiatan penambangan yang perlu dilakukan pengelolaannya.
salah satu pengelolanya adalah reklamasi gitu. Bagaimana dilakukan begitu. Nah, reklamasi yang baik itu bukan sekedar menanam, memulihkan kembali, tapi juga melibatkan masyarakat supaya dia mendapatkan nilai tambah gitu. Jadi masyarakat di situ diajak untuk melakukan revegetasi, misalnya bibitnya mereka yang menyediakan. Nah, vegetasinya itu adalah vegetasi dari tanaman yang produktif, sehingga ketika panen mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari panen itu. Kemudian ada kolam ikan, ada bentuk-bentuk kegiatan yang lain yang masyarakat lokal itu bisa mendapatkan manfaat. Jadi itu kira-kira itu yang mau dilakukan Pak Kaulik itu nanti ngitung upaya reklamasi dan revegetasi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Dan tentu juga kemudian rekomendasi ke depan begitu. Kira-kira revegetasi tanaman yang cocok itu apa, yang punya nilai ekonomi begitu. Kemudian aspek-aspek ekonomi ya perlu diteliti juga, apa kekurangannya begitu. Lalu bisa menjadi model ya, good practice dari reklamasi dan revegetasi dari sebuah kegiatan penambangan. Begitu Mas Kolek. Baik Prof, terima kasih untuk jenis vegetasi yang kita tanam ya Prof. Kita mengacu sama karena kita IPPKH izin pinjam pakai kawasan hutan, kita menggunakan tanaman jati Prof. Itu Prof. Tapi ada juga ada juga pisang Cavendish itu ya. Oh ya, kalau di tanah liat karena tanahnya bukan IPPKH, tanah sendiri kita tanami Kambang Semi tadi Prof. Nah, yaitu yang kemudian Pasca Tambang Semen Indonesia, singkatan itu Prof. Itu yang punya nilai ekonomi ya. Betul Prof. Oke. Makasih teman-teman semua, saya kira sore ini cukup produktif, ada 6 yang presentasi. Saya masih punya tugas sekali lagi ketemu Anda minggu depan, bagi yang belum mohon disiapkan. Bagi yang sudah, mohon langsung diperbaiki, disiapkan untuk menjadi full proposal. Ini kan preliminary. Proposal awal menjadi full proposal dengan sistematika seperti di slide, salah satu slide 21 apa 23 itu, mohon bisa dilihat sendiri. Nanti menjadi tugas akhir dari saya. Jadi saya tidak ada ujian, tidak ada ujian akhir, tidak ada ujian tengah semester. Output dari Anda adalah full proposal tesis. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman di Papua. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Selamat malam. Turun,